Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa, NIM 2011 05 02 0012. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview 3 materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang pertama yaitu saya akan mereview dari materi pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama kita harus mengetahui apa definisi istilah ekonomi tersendiri. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah aturan atau tatanan. Jadi jika digabungkan keduanya artinya ialah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud adalah produsen dan konsumen. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi agar dapat membuat pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas. Artinya, di sini ekonomi adalah cara kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk sehari-hari. Pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah pada wilayah tertentu atau pada masa tertentu. Contohnya perekonomian pada saat masa Orde Baru. Yang kedua yaitu terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Yang ketiga yaitu teori, ilmu ekonomi yang membahas gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia. Jadi teori ini membahas tentang akibat-akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Mikro ini jangkauannya lebih sempit, yaitu hanya pada konsumsi dan distribusi dan produksi. Sedangkan makro ini lebih luas, yaitu cangkupannya pada suatu negara. Konsep dasar dari ekonomi makro ini terdapat pada pendapatan dan pengeluaran negara, pengangguran, uang dan fungsinya, inflasi dan deflasi, permintaan dan penawaran agregat, keseimbangan LS dan LM, serta ekspor dan impor suatu negara. Perbedaan antara mikro dan makro, yang pertama tentang ketenaga kerjaan. Mikro itu kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan makro membahas kebutuhan tenaga kerja satu negara. Konsumsi mikro, konsumsi secara individu, sedangkan makro konsumsi secara nasional. Produksi mikro, jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan makro jumlah produksi nasional. Harga mikro, harga setiap barang atau jasa, sedangkan makro menentukan harga atau barang atau jasa secara keseluruhan. Yang kedua, saya akan mereview materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sudah kita ketahui, ilmu ekonomi tadi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang cara atau tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ilmu ekonomi dalam Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan kias. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis yaitu secara sumbernya, ekonomi Islam berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan kias, sedangkan kapitalis dan sosialis berasal dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Komposisi Islam, komposisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis komposisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang C adalah pengakuan. Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Jadi dalam Islam itu ada hak individu dan hak bersama. Kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik bersama. Kesejahteraan, Islam bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan kapitalis dan sosialis hanya bersifat jasmani secara belaka. Sumber hukum ekonomi Islam, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Sunnah, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada kias. Dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama yaitu tauhid atau keesaan, yang kedua al-siddiq atau amanah, yang ketiga mengakui hak milik individu dan bersama, yang keempat al-adl atau keadilan, yang kelima yaitu al-tawazun atau keseimbangan, yang keenam al-ta'un atau tolong menolong.
Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu bebas dari maghrib. Artinya, yang pertama itu maisir, bebas dari judi. Yang kedua itu goror, bebas dari penipuan. Yang ketiga yaitu bebas dari riba. Selanjutnya saya akan mereview tentang perhitungan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya di sini, jika suatu negara tersebut mengeluarkan suatu barang atau jasa, maka di situ akan dimaksudkan dalam output pengeluaran dan pendapatan nantinya. Yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua yaitu produk nasional produk, artinya gross national product adalah nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu produk nasional bruto, adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Di sini yang pendapatan nasional neto ini berhubungan dengan pajak tidak langsung. Artinya di sini melibatkan orang ketiga untuk melakukan transaksi pembayaran pajak nantinya. Yang kelima yaitu pendapatan perorangan atau personal income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam yaitu disposable income, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang atau jasa selanjutnya menjadi tabungan. Artinya di sini disposable income ini adalah suatu tabungan atau investasi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Poin yang ketiga yaitu manfaat penghitungan pendapatan nasional. Apa manfaat penghitungan dari pendapatan nasional itu sendiri? Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Karena jika dilihat dari kurva atau data, itu harus ada perbandingan antara tahun sekarang atau dengan tahun sebelumnya, itu harus ada perbandingan kurva apakah suatu negara tersebut perekonomiannya semakin meningkat atau semakin menurun. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Artinya di sini apabila perekonomian suatu negara itu menurun, maka dijadikan evaluasi apa yang menjadi kekurangan di suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara. Macam-macam perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada metode pendekatan nilai produksi, ada metode pendekatan pendapatan, ada metode pendekatan pengeluaran. Nah, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yang pertama ada dari ghanimah, yang kedua ada dari sedekah, yang ketiga ada dari infak, zakat, jizyah, haraj, dan pajak tambang, serta wakaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.